Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada siapa? Melkisedek. Karena Melkisedek, Melki dan dan Sedek, Melkisedek, Melkisedek. Melkisedek itu adalah imam dan raja. Karena Melkisedek mempersembahkan roti dan anggur. Dalam malam perjamuan terakhir, Yesus mempersembahkan roti dan anggur. Karena itu yang berhak menerima persepuluhan di dalam perjanjian baru adalah mereka dari ritus Melkisedek. Ayo, kau pas buka, kau bisa type dulu kau supaya rame-rame sih kau, jangan terlalu kesian mereka nih sudah tadi mau type. Mengganggu sekali, Pater. Kau jangan baca di bawah tuh santai so biar mereka type. Bagaimana tertulis supaya jangan dibaca, makanya dimatikan saja. Yuan, kadang ada yang tulis supaya saya bisa apa? Yuan, jadi engkau sekarang sudah mengerti yang berhak menerima persepuluhan adalah mereka yang mempersembahkan roti dan anggur. Dan pendeta tidak punya hak persepuluhan dalam perjanjian baru. Berarti apa yang dibuat oleh pendeta adalah mencuri dari yatim piatu, dari janda dan orang asing. Karena yang pertama mereka tidak punya hak persepuluhan untuk terima persepuluhan. Yang kedua, persepuluhan itu untuk janda, yatim piatu dan orang asing, mereka tidak kasih. Bisa mengerti? Yuan, tolong. Cinta akan uang adalah akar dari semua kejahatan. Itu di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena cinta akan uang ini, baca kembali Ayu, banyak beberapa orang meninggalkan imannya yang sesungguhnya. 1 Timotius 6 ayat 10. Jangan terlalu banyak protes, saya matikan lagi nanti kolom komentar. Ini roomnya saya, apa kalian mau? Persepuluhan tidak kasih, janda tidak kasih persepuluhan. 1 Timotius berapa tadi, Pater? 6 ayat 10. Oke. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena pendeta-pendeta tidak punya imam untuk mempersembahkan roti dan anggur, maka mereka mewartakan. Tetapi Paulus bilang mewartakan Injil itu gratis. Kembali baca lagi 1 Korintus 9 ayat 18 untuk Yuan. 1 Korintus 9 ayat 18. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Yuan, tidak ada dalam kitab suci bilang kau pergi ke ibadat, kasih 4 amplop, kasih janji iman, kasih persepuluhan, kasih semuanya itu. Tidak ada. Semua yang buat begitu pikir mereka punya perut. Roma 16 tapi baca 18-nya cukup. Sabar Roma, saya ini mulai emosi dengan typingan ini. Bagaimana tadi ulang? Tidak bisa baca Roma 16 18. Kau baca buat apa? Roma, karena saya mau cari ayat tadi, Pater. Saya baca typingan tuh mau cari ayat. Dari 17 lah. Sabar. Ini terlalu berisik orang-orang ini. Kau jangan baca type toh, kau bikin. Ya makanya saya mau matikan type saja. Jangan. Dan mereka makin emosi. Saya mau baca ayo nih. Kasihan Ulang, mereka. Pater. Roma Ayat berapa tadi? 16 17 18. Roma 16 17 18. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan, bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima.
Hindarilah mereka. Karena mereka yang cari apa? 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Yuan, carilah kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan. Kasihan, engkau anak muda, kau bukan lagi type lah, saya juga rindu saya punya saudara-saudara nih lah. Tidak Ayo. usah. Mereka Yuan. bertarung sendiri aja. Yuan, ingat itu baik-baik ya Yuan. Cari Tuhan jangan pakai uang. Tolong. Yesus bilang beri gratis dan mewartakan gratis. Tolong itu. Paulus dia bilang, apakah upahku? Upahku adalah mewartakan Injil tanpa upah dan aku tidak menggunakan hak-hak kerasulanku. Walaupun dia punya hak kerasulan di dalam 1 Korintus 9 ayat 13-14, dia punya 2 hak kerasulan. Makanya Romo, dari tadi itu saya typing juga, cuman diserang juga kan, cuman di otak saya ini masih belum nyampe gitu. Yang dimaksud tadi itu menyembah apa tadi, maaf Romo, berhala, itu bisa dijelaskan Kak Romo biar bisa. Ya, selesaikan ini dulu. Baik. Urusan perpuluhan sudah selesai kan? Kerasulan. Yuan, Iya Kak. Hak urusan kerasulan perpuluhan 1 sudah Korintus. selesai kan? Iya. Apa, Pater? Ayah, Yuan, kalau engkau sudah mengerti persepuluhan, kesimpulan, pendeta tidak punya hak persepuluhan. Yang kedua, pendeta tidak ada dalam kitab suci. Dan yang ketiga, pendeta bukan imam. Apalagi bilang ritus Melkisedek. Bisa mengerti itu, Yuan? Kalau itu persepuluhan yang ada di dalam Protestantisme datang dari mana? Datang dari kebutuhan akan perut. Iya baik Romo. Bukan datang dari pengajaran. Terus Bisa mengerti itu, Yuan? iya mengerti Romo. Romo maaf mau izin tanya. Alkitabnya Protestan sama Katolik itu sama nggak Romo? Kalau misalkan saya Yang mau pertama, belajar, Protestan tidak punya kitab suci. Yang mereka ambil itu ambil dari Katolik punya. misalkan saya mau mendalami tentang Katolik ya, maksudnya sama nggak kalau saya mau baca Alkitab dari yang Protestan itu sama nggak gitu loh Romo? Nah, di Protestan ada kurang 7 kitab, namanya Deuterokanonik. Kalau engkau mau beli kitab supaya lengkap, artinya bilang kitab suci Deuterokanonik. Nah, maaf Romo, biar saya tulis dulu maaf. Ayo, engkau, saya ini agak ribut di sini. Deuterokanonika. Makanya engkau buka type kah? Engkau Ih, nih. saya tidak suka baca typingan orang daripada saya berbuat dosa, Pater. Iren, engkau yang jadi kepala rumah tangga, kau buka dulu type. Kalau kepala rumah tangga Kalau buka, buka dia type bisa saya matikan ngomongin. live, Pater. Supaya bisa type karena Iwan mau cari kitab suci, tulisnya bagaimana begitu sih. Deuterokanonika ini saya bikin di stiker aja. Ya, yang kedua, Yuan. Yuan, Protestan tidak punya kitab suci. Mereka ambil kitab suci dari Katolik punya, lalu mereka kehilangkan 7-nya. Engkau bisa mengerti itu? Iya, mengerti Romo. Karena kitab suci dikanonkan tahun 382, setelah itu konsili Hippo, setelah itu konsili Kartago, sedangkan Protestan baru lahir tahun 1517. Bayangkan, berapa tahun itu dari 382 ayu, 1517 dikurangi 382, berapa tahun itu? Kalkulator. Makanya kau buka dulu type supaya mereka bilang, oh ini mereka type kah hasilnya. Nanti saya emosi, Pater. Jangan, saya sedang menjaga dirinya saya biar tidak emosi. Nanti kau mengaku dosa tuh di Romo Patris begitu. Nanti kalau saya Romo bad mood Kalvari, Romo berantakan semua. Paninenuk. Atau kau pergi ke SPD di Jakarta situ. Saya pengen muka room sih. 1517 dikurangi 382.
Kau buka taib dulu, Kak. 517 dikurangi 382. 1000 tahun lebih. Berapa? 1000 tahun lebih. Ya kita tulis Ini seribunya yang berapa naik di supaya atas pasti. juga diam semua. Berapa le? Kalian yang ada kalkulator tuh cepat sedikit dulu. 1517 kurang 382. Kurang 382. 1100 tahun lebih. 1135. Kalian ini. Yuan selama 1135 tahun Protestan tidak ada. Dan Katolik menggunakan lengkap 73 kitab perjanjian kitab suci perjanjian lama perjanjian baru, 46 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Ketika Luther protes 1517, dia keluar dari kekatolikan dan dia bawa kitab sucinya orang Katolik. Makanya tadi engkau bilang Protestan punya kitab suci? Tidak, Protestan tidak punya kitab suci. Yang mereka bawa adalah kitab sucinya Katolik. Yang mereka pakai perjanjian baru adalah kitab sucinya Katolik. Karena Katoliklah yang mengkanonkan kitab suci. Protestan tidak ada di situ. Selama 1135 tahun Protestan tidak ada. Dari pengkanonan ya, bukan dari awal ya, dari pengkanonan pertama 382. Ini yang bilang tulis surat ini utang itu dosa itu mereka tahu dari mana? Sekarang persepuluhan itu yang kalian buat sebagai surat utang itu. Yuan, engkau mengerti tidak? Kalau engkau tanya kitab suci Mengerti, Protestan, Protestan tidak punya kitab suci. Yang mereka pakai itu kitab sucinya Katolik. Yang kedua, jumlahnya selama 1135 tahun dari kanon ya, pengkanonan pertama 382 sampai dengan 1517, 73 kitab dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Setelah itu Protestantisme Luther memasangnya sebagai apokrif. Ini susah untuk engkau yang muslim untuk mengerti terminologi begini. Yuan, nanti kalau saya setiap hari Kamis ada studi kitab suci dengan saya di Zoom. Kalau engkau ikut supaya kau tanya banyak di situ. Di sini ini memang susah. Engkau tanya kita hanya jelaskan secara gamblang. Oke Yuan, itu yang pertama tentang kitab suci. Kalau engkau mau belajar sesungguhnya, engkau cari kitab suci yang namanya Deuterokanonika. Itu 73 kitab. Bisa mengerti Yuan? Iya, mengerti Romo. Oke. Masih ada yang lain? Atau saya bangun oh, Torbian. Pertanyaan lain? Pertanyaan tadi Romo yang kalau yang Protestan itu kayak menyembah apa tadi, berhala tadi Romo, bisa dijelaskan? Penyembahan berhala itu seperti Oke. apa? Oke. Penyembahan yang sesungguhnya, adorasi atau latria, penyembahan yang sesungguhnya harus punya 3 komponen. Altar, imam, dan korban. Kalau tidak ada unsur itu, bukan penyembahan. Contoh, kita ambil dari perjanjian lama. Keluaran 29 ayat 36-37. Ini penting sekali ya, teman-teman Katolik sudah tahu bahwa, supaya tahu bahwa penyembahan itu, adorasi, latria harus punya 3 unsur. Imam yang melakukannya, altar yang menerima, dan korban apa yang di atas altar. Keluaran 29 Ayat 36-37. 36, 37. Setiap hari Yang type di bawah jangan tanya Yuan jomblo atau tidak. Kalian ini ingat dengar pengajaran, bukannya dengar ini Yuan jomblo atau tidak. Yuan jangan hiraukan mereka. Ayu juga jangan hiraukan komentar. Lanjut. makanya harusnya matikan kolom komentar. Jangan. Saya tuh senang lihat baca juga sambil baca. Makanya harus matikan kolom komentar saja. Setiap hari harus kau siapkan seekor lembu jantan sebagai kurban penghapus dosa untuk Tahan dulu. Ayo. Setiap hari atau 1 bulan 1 kali? tiap hari. Oke, baca kembali. Setiap hari. Tiap hari harus kau siapkan seekor lembu jantan sebagai kurban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian.
Tahan dulu. Dan dikurbankan di mana? Mesbah itu harus kau sucikan dengan mengadakan pendamaian baginya. Dan Engkau harus mengurapinya untuk menguduskannya. berarti di situ lanjut. Berapa hari harus kuduskan altar itu? Mesbah itu. Selama 7 hari, engkau harus mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Engkau harus menguduskannya sehingga mesbah itu menjadi maha kudus. Tetapi siapakah yang mempersembahkan korban di atas altar yang kudus itu? Ayat 35. 35. Demikianlah harus kau perbuat kepada Harun dan anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari engkau harus menabiskan mereka. Yuan, jadi di dalam perjanjian lama, penyembahan itu, adorasi itu harus punya 3 unsur, yaitu imam, Imam, altar atau mesbah, dan korban. korban. Benar sekali. Sekarang kita ambil contoh perjanjian baru. Yesus bilang, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekarang kita pakai pembuktian, Paulus itu imam atau tidak. Roma 15:16. Roma 15:16. TB2. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Karena itu di dalam 1 Korintus 9 ayat 13-14, dia punya 2 hak hidup. Imam itu punya 2 hak hidup, dari mesbah dan dari mimbar pewartaan. Makanya tadi dia bilang, untuk menjadi pelayan-pelayan bangsa-bangsa lain sebagai imam, untuk mewartakan dan untuk mempersembahkan bangsa-bangsa itu sebagai persembahan yang kudus oleh materai Roh Kudus. Sekarang dia punya hak sebagai imam itu 2, mesbah dan apa? Pewartaan, mimbar Pemberitaan sabda. Injil. Silakan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetap. Ayo kan. Ayat 13 ini tidak pernah dibaca oleh pendeta karena di sini omong tentang imam, karena dia melayani mesbah, melayani altar, dan dia dapat hak hidup dari sana. Yang kedua, karena tadi Paulus bilang dia imam punya 2. Yang pertama wartakan sabda, yang kedua hak persembahan altar. Jadi dalam 1 Korintus 9 ayat 13-14 dia omong tentang 2 hak. Hak mempersembahkan sesuatu di altar, di mesbah, dan hak mewartakan ayat 14. Ayo. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Dan mereka mempersembahkan roti dan anggur itu tiap-tiap hari. Kisah 2 ayat 46. Bukan 1 bulan 1 kali, bukan 1 tahun 1 kali pemecahan roti itu. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Dan berapa kali mereka buat? Ayat 46. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Setelah itu mereka buat apa? Belum selesai, ayo.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Yuan, Lanjut. Ekaristi, pemecahan roti Ekaristi dirayakan setiap hari di ayat itu atau tidak? Tiap hari. Tiap hari. Sekarang tiap hari Minggu. Kisah 20 ayat 7. Kisah 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Selesai. Ayo, cukup. Cukup saya hanya di situ. Yuan, engkau sudah berapa kali ikut kebaktian Protestan? Sudah dulu jadi ikut orang Katolik selama 5 tahun. Terus Berapa kali pemecahan roti? pemecahan roti belum pernah, Romo. Bertukang tipu semua itu artinya. Keluar sadar situ. Kau keluar sadar situ. Keluar sadar situ. So, ini pemecahan, maaf Romo, pemecahan roti itu yang dibarengin sama minum anggur merah itu bukan? Iya. Minggu anggur merah tuh. Anggur merah di genggamanku. Begitu tuh, anggur merah. Katanya nggak sembarangan yang bisa ikut, Romo, jadi harus yang apa ya, yang apalagi Yang sudah saya CD. yang notabene masih muslim, belum sah. Tidak, ya setiap kali berapa kali yang kau ikut itu pendeta membuat itu tiap minggu, tiap hari, tiap bulan. Itu yang saya maksudkan. Belum pernah, Romo, saya belum pernah lihat kalau yang itu. Mungkin pas saya Engkau- nggak ikut gereja. Oh begitu. Aduh. Yuan, jangan memperpanjang ketidakbenaran yang kau cari. Keluar sadar situ. Lebih kau jadi Islam, sungguh-sungguh Islam, atau kau jadi Katolik, selesai. Karena gini, Begitu Romo, kita mau masuk ke gereja Katolik juga takut karena gereja Katolik di sini kan besar, terus bagus, jadi kayak gimana ya? Kayak minder Aduh, gitu loh, engkau Romo. diterima, engkau ada anak Allah. Di sana tidak ada bilang kau kasih kau amplop, tidak ada. Aduh, kenapa kau takut? Yuan, kenapa takut? Takut, Romo, karena saya di lingkungan Protestan, satunya di lingkungan Protestan nggak ada yang ngajak saya ke Katolik. Cuman hati saya itu begini, kenapa saya kalau Protestan kan itu abangnya Katolik gitu loh, berarti saya harus ke yang pusatnya gitu. Hati saya itu begitu, cuman nggak ada yang ngebimbing saya gitu loh, Romo. Engkau akan ke sana, Yuan, engkau ke sana, nanti tanya di Romo, tanya di sekretaris. Omonglah dengan Romo. Engkau belum pernah omong dengan Romo sama sekalipun? Kalau di Jakarta sudah pernah ketemu Romo. Dan Romo pernah bilang, saku celanamu ada berapa? Dompetmu ada berapa? Tidak pernah. Berapa amplop yang engkau diberikan ketika engkau omong dengan Romo? Tidak. Lalu kenapa engkau pergi ke tempat yang engkau harus peraskop uang? Karena tinggalnya di Iwan. lingkungan itu gitu loh, Romo. Bukan soal lingkungan, tetapi engkau harus menjadi yang lain. Iman itu membuat engkau mencari kebenaran. 2 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sampai kepada pengetahuan akan kebenaran, Yuan. Jangan selamat bodoh. Selamat tapi saya tahu kenapa saya selamat. Bisa mengerti, Yuan? Bisa, Romo. Daripada uang kau kasih ke 4 amplop itu, lebih kau bayar motor, bayar ojek untuk sampai ke gereja. Daripada kau kasih di amplop-amplop, lebih kau buat itu apa namanya itu makanan untuk orang miskin, kau buat itu sembako, beri orang miskin. Yuan, engkau sementara kerja? Iya, Romo, kerja. Ya? Iya, Romo, kerja. Berapa dari gajimu yang selama ini kau pakai untuk orang miskin? Saya kalau ngasih orang nggak pernah saya hitung, Romo. Iya. Berapa gajimu engkau kasih kepada yang amplop-amplop itu? Ya, Kalau kau kasih janda, anak yatim piatu, berapa makanan yang mengenyangkan perut mereka ketika mereka tidak punya apa-apa?
Sebagian saja Romo. Berapa tukang becak, berapa orang yang tinggal di kumuh, ketika engkau datang dengan paket makanan, mereka akan sangat berbahagia? Berapa? Yang melakukannya untuk yang kecil ini, melakukannya untuk aku. Di manakah engkau ketika aku telanjang? Matius 25 ayat 40 selanjutnya. 40. Matius 25 mulai dari ayat 40. Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Lanjut. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, Ini para pencuri persepuluhan. Para pencuri persepuluhan. Oke. enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang yang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara?" Dan Ayo, kami ayo. Silet, agama itu organisasi boy. Firman Tuhan itu, itulah Tuhan. Naiklah, naik supaya kau pertanggungjawabkan. Tapi selesaikan dulu ini. Saya lebih penting bagi saya Yuan, supaya jangan buang dia punya uang untuk orang yang tukang pencuri-pencuri ini. Lanjut. Oke. Sampai di mana tadi nih? Gara-gara silet ini. Lama-lama saya silet dia. Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Setiap kali kalian melakukan yang kecil ini, kamu melakukan untuk aku. Yuan, Tuhan datang malam ini dan mau mengatakan, Yuan, di manakah engkau ketika saya jadi orang asing? Di manakah engkau ketika saya lapar? Di manakah engkau ketika saya sakit, telanjang, haus? Di manakah engkau, Yuan, ketika engkau melakukannya untuk yang kecil ini, engkau melakukannya untuk aku. Matius 10 ayat 42. Matius 10:42. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Yakobus 2 ayat 13 mulai. Yakobus 2. Yakobus 2 mulai dari ayat 13. 13. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Namun belas kasihan akan menang atas penghakiman. Yuan, penghakiman yang tidak berbelas kasihan dijatuhkan kepada orang yang tidak berbelas kasihan. Dan berbelas kasih dan belas kasih akan menang dalam penghakiman itu. Lanjut, karena apa? Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sekarang contohnya, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Langsung Yakobus ambil contoh. Lanjut, contohnya.
Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Lanjut. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Dan hanya iman, sola fide adalah setan. Ayat 19. Engkau percaya bahwa Sola hanya ada fide adalah setan. Ini ayat 19, Om. engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Sola fide itu setan. Dia percaya ada Allah dan gemetar di hadapan Allah, hanya iman. Lanjut 20-nya. Hai manusia yang bebal, Apa? manusia yang bebal, Sola fide hanya iman. Setan pun hanya iman. Dia percaya tapi dia tidak buat. Hai manusia yang bebal. Lanjut. hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Dan sekarang siapa yang akan menyempurnakan imanmu? 22. Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya. Dan karena perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Yuan, iman disempurnakan oleh apa, Yuan? Yuan, imanmu disempurnakan oleh apa? Ayat barusan dibaca? Bisa diulang Kak Romo? Imanmu disempurnakan oleh apa menurut bacaan kitab suci yang barusan saja dibaca? Engkau baca, dia tidak dengar. Menurut Dia sudah jawab, Ter. bukan perbuatan adalah buah dari iman, tidak. Iman disempurnakan oleh perbuatan. Protesan bilang perbuatan adalah buah dari iman. Mana ayatnya? Yang ayat yang mengatakan bahwa perbuatan menyempurnakan iman. Ayat 24. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena oleh iman. iman. Sola fide kita injak. Ayat 26-nya. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Dan hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. 1 Korintus 13 ayat 2. Walaupun aku mempunyai iman yang sempurna, tetapi tidak punya kasih, tidak ada guna. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 13, mana yang lebih besar? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan ketika seorang mempunyai kasih, definisinya di ayat 4-7, tapi tidak usah baca. Ketika seseorang mempunyai kasih, dia bisa menutupi berbagai dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8.
Aguste, tahan dulu. Engkau sudah di atas, santai saja, santai. Tidak usah type, saya juga mengerti di sini. Saya selesaikan dengan Yuan dulu. Saya satu orang seperti itu. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yuan, engkau sudah mengerti? Iya, mengerti. Carilah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Oke. Ya, Yuan, kita kasih ke teman-teman lain dulu ya, karena saya juga waktu terbatas dan saya Terima punya kasih banget. Terima baterai kasih. hanya 20% saja, jadi tidak bisa charge lagi, oke? Ya, terima kasih. Shalom. Ya, santai saja, mau tetap di atas juga untuk ikut pengajaran tidak apa juga, santai saja. Itu ada Augusto, dia type terus itu. Auguste, siapa itu di atas? Aguste Romo, Pater. Ya? Romo Aguste. Kamu pakai Auguste ini, kita Romo juga kita ini. Saya pikir siapa ini? Ada yang lain, kalau tidak biar tadi yang mau naik siapa nih? Kalau tidak biar sudah si Yuan tanya terus sampai selesai. Auguste, Romo, engkau di mana Romo? Penggugat tidak usah omongin dia pengecut. Saya suruh buka deh kamera, saya mau kenal dia, dia tidak mau. Dia sengaja pakai akun yang 18 orang itu kayu. Dia takut pakai akun asli. Tidak ada Protestan yang lebih pintar di sini kan? Yang sengaja pakai akun palsu semua. Pokoknya sang penggugat kalau belum bisa on cam berarti belum bisa naik. Ya, saya hanya satu saja. Dia buka on cam karena saya juga mau kenal. Saya tidak omong dengan hantu. Saya mau kenal dia. Masih sang penggugat kalah dari pendeta yang di Kupang Sanen debat dengan Romo itu on cam? Eben, pendeta Eben juga tidak takut, dia buka Ebenezer, Oke, dia pegang kamera. gentle Setelah kayak itu gitu. dia minta, dia bilang oke, nanti kapan lagi? Sudah mau satu tahun ini dia belum mau naik lagi nih. Saya masih tunggu dia juga sampai sekarang. Bukan takut. Yang takut itu kau Maicelin penggugat. GMS itu pendeta ya, Ayu. Dia baik sekali, anak pendeta muda tapi baik sekali. Kalau tidak ada pertanyaan, Yuan, tanya saja. Manfaatkan. Silet, kau jambak silet itu. Ayo, jambak silet itu. Kenapa lagi dengan silet dia ini? Saya tidak omong filsafat, tadi saya omong kitab suci sudah tadi. Manja sekali harus dijambak. Jambak saya. Engkau jambak, engkau cari juga ini pendeta Paul apa itu yang hanya tahu Iya, yang besar. suaranya Romo Aguste tidak kedengaran. Di bawah ada yang minta naik telepon dari Derio dari HKBP, dia Oh ya, silakan. mau belajar dia katanya dari Oh, sudah mending kita naikkan yang mau belajar saja daripada manusia-manusia komodo batu karang gitu. Shalom, shalom. Shalom. Yo, Derry, Salam, Horas, Horas, Romo. orang Batak ya. Iya, Romo, iya, Romo. Apa nih? Ini marga apa nih? Kalau aku marga Purba, Romo. Oh, Purba, berarti Purba itu Batak Karo. Aku Batak Toba, Romo. Oh, Purba juga ada Batak Toba ya? Ada. Asalnya sih dari situ sih. Oke, saya di mall kami harus tunggu perbaik mobil 3 jam nih, baru 1 jam lagi 2 jam nih. Saya rasa kami capek dengan patir orang India. Kalian lihat dia muka sedikit. Ini patir orang India. Jangan kamu lihat patir orang tidak enak. Ya.